Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 33 sampai ke 40. Judul renungan kita pada hari ini adalah meminta petunjuknya. Pemilihan Tuhan atas Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Midian dan orang Amalek membuatnya masih ragu, namun dia tidak segan meminta tanda darinya, yakni guntingan bulu domba yang basah oleh embun tapi tanah sekitarnya kering. Setelah Tuhan mengabulkan permintaannya itu, Gideon meminta yang terjadi sebaliknya. Tapi alih-alih murka terhadapnya, Tuhan meluluskan kemauannya untuk menguatkan panggilannya terhadapnya. Tuhan bukanlah pribadi yang jauh tinggi di atas sekedar memberikan kita perintah dan dengan ketus menghukum kita jika kita tidak menaatinya. Melainkan ketika hati kita masih tidak mempercayainya, kita bebas untuk menanyakannya lagi. Bagaikan berdiskusi dengan sahabat karib dan suaranya yang lembut akan menegaskan kehendaknya atas hidup kita. Keterbatasan kita seringkali mengaburkan kuasanya yang hendak bekerja dengan dahsyat atas diri kita. Tetapi kalau kita senantiasa melekat kepada Tuhan, kita akan tahu pasti bahwa urapannya atas kita tidaklah salah. Dan dengan kekuatan daripadanya niscaya kehendaknya menjadi ya dan amin. Semua keraguan yang kita bawa dalam doa dan pergumulan yang kita sampaikan pada hari ini dari hati ke hati dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Allah yang Maha Kasih akan menggantikan ganjalan dalam hati yang mematahkan semangat kita menjadi semangat yang berkobar. Mantap untuk melangkah maju meraih kehidupan yang berarti baginya. Janganlah mundur saat Anda ragu akan panggilan Tuhan, melainkan mendekatlah kepada Tuhan dan sabdanya akan melegakan hati Anda. Oke, mari kita lihat pembahasannya gitu ya. Kita lihat Hakim-Hakim pasal 6 ayat 33 sampai 40. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama, dan mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu, roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala dan orang Abiezer dikerahkannya untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkannya untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asher, Sebulon, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jikalau engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku akan membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi dia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi ini saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuatnya Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Saudara, bagaimana mengetahui kehendak Allah? Yang dimaksud dengan kehendak Tuhan di sini adalah bukanlah rencana Allah yang sudah Dia tetapkan sejak semula, tetapi apa yang Ia kehendaki untuk kita lakukan dalam sikon-sikon tertentu. Kalau saudara betul-betul menerima Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tapi juga sebagai Tuhan atas hidup Anda, maka penting bagi saudara untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam arti ini. Ada syarat-syarat untuk mengetahui kehendak Allah. Syarat-syarat untuk mengetahui kehendak Allah adalah saudara adalah seorang Kristen atau anak Allah. Sebagai gembala, Yesus hanya memimpin kita yang adalah domba. Bukan orang Kristen atau Kristen kafir atau Kristen KTP atau orang kafir yang adalah kambing. Dia hanya gembala bagi domba, bukan bagi kambing. Yang poin yang kedua, saudara hidup dalam ketaatan. Adanya dosa itu seringkali menyebabkan Tuhan itu tidak mau menyatakan kehendaknya. Di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 37 dikatakan, Saul bertanya kepada Allah, "Bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkanlah mereka ke dalam tangan orang Israel?"
Tetapi pada hari itu dia tidak menjawab Saul. Di dalam 1 Samuel 28 ayat 6 juga dikatakan, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi maupun dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Dan jawab semuanya. Saudara ingin tahu kehendak Tuhan yang mana? Maka Anda harus memiliki kemauan untuk melakukannya. Ini penting. Karena gini ya, kebanyakan orang Kristen itu tidak menginginkan kehendak Tuhan. Biasanya mereka memutuskan untuk diri mereka sendiri, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka mau, lalu mereka tuh meminta Tuhan tuh menyertai dan memberkati apa yang mereka lakukan. Dengan kata lain, mereka minta supaya Allah merestui kehendak mereka. Ini salah. Tapi coba renungkan, apakah bukan ini yang biasanya saudara lakukan? Misalnya dalam mencari pacar, menentukan sekolah, studi, pekerjaan, membeli rumah, dan memilih pelayanan, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang menanyakan kehendak Allah, tetapi dalam hatinya dia sudah memutuskan apa yang dia akan mau lakukan. Jadi sebenarnya dia tuh cuma ingin ngecek apakah Allah setuju atau dengan dia atau tidak. Kalau Allah setuju, dia akan menuruti Allah. Tetapi kalau tidak, dia akan mengabaikan kehendak Allah itu. Atau dia menanyakan kehendak Allah untuk melihat apakah Allah itu punya kehendak yang lebih baik dari keputusannya. Ini juga jelas salah. Ada juga orang yang ingin tahu kehendak Tuhan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Tapi dia tidak punya tekad untuk menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Tuhan. Ini jelas juga salah. Yang benar adalah saudara harus menanyakan kehendak Allah dengan suatu tekad bahwa apapun yang Tuhan perintahkan, saudara mau menurutinya. Kalau ini ada dalam kehidupan saudara, maka Allah mau menunjukkan kehendaknya kepada saudara. Nah, berikutnya juga ada syarat untuk mengetahui kehendak Tuhan yang poin keempat. Saudara menggunakan cara yang benar untuk mencari kehendak Allah. Hanya berbekal hati yang tulus untuk mencari kehendak Allah bukanlah jaminan bahwa saudara akan mendapatkan kehendak Allah itu. Caranya harus benar. Orang yang mencari Allah, kalau caranya salah, tidak melalui Yesus sebagai satu-satunya jalan, maka juga tidak akan mendapatkan Allah. Demikian juga orang yang mencari kehendak Allah, kalau caranya salah, tidak mungkin mendapatkan kehendak Allah itu. Yang poin kelima, banyaklah berdoa, supaya Allah menunjukkan kehendaknya melalui doa-doa kita. Oke, sekarang kita membahas cara-cara mengetahui kehendak Allah. Jadi Allah pernah menunjukkan kehendaknya melalui penggunaan sarana tiang awan dan tiang api. Tuhan hanya memakai cara ini pada waktu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Setelah itu, Tuhan tidak pernah memakai cara ini. Ini menunjukkan bahwa cara yang dipakai oleh Tuhan dalam kitab suci belum tentu bisa dipakai pada zaman ini. Contoh kita bandingkan Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, namun pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi jelas ya, Allah berulang kali berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang. Jadi cara yang Tuhan gunakan itu tidak satu, tapi berbagai macam cara. Yang kedua, penggunaan Urim dan Tumim itu adalah undian. Undian ini modelnya kayak gini ya. Urim dan Tumim, nah ini yang putih tulisannya adalah Urim, Urim, dan Tumim, gitu ya. Cara mempergunakannya adalah melemparkan keduanya hingga terjatuh ke bawah untuk mendapatkan jawaban. Waktu Daud meminta bimbingan dalam 1 Samuel 23 ayat 9-12, dia mengajukan pertanyaan yang langsung guna menjawabkan ya dan tidak. Hal ini mensyaratkan bahwa Urim dan Tumim berbentuk undian. Apabila kedua batu itu tersebut jatuh dengan sisi Urim putih di atas, maka jawabannya berarti iya. Jika keduanya jatuh dengan sisi Tumim hitam di bagian atas, maka jawabannya adalah tidak. Namun jika keduanya jatuh dengan masing-masing sisi Urim dan Tumim, maka tandanya tidak ada jawaban dari Allah. Setelah kematian Daud, Urim dan Tumim sudah tidak digunakan lagi dan jelas sudah tidak digunakan dalam masa pembuangan. Cara yang ketiga adalah supernatural things, seperti teofani, Allah menampakkan diri dalam bentuk manusia, bisa juga Allah berbentuk malaikat, kemudian bisa juga melalui kuasa supernatural seperti penglihatan dan pendengaran, bisa juga Tuhan dan Roh Kudus berbicara secara langsung.
Nah, poin yang keempat bisa juga melalui mimpi seperti yang kita lihat dalam Yusuf dan Firaun. Oke, nah, cara-cara mengetahui kehendak Tuhan yang berikutnya adalah meminta tanda. Contohnya dalam Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 6, 36, 40 yang sedang kita baca tadi. Hamba Abraham pada waktu mencarikan istri untuk Iskak, Kejadian 24 ayat 12 dan seterusnya. Serta Yonatan dalam 1 Samuel pasal yang 14 ayat 6 sampai yang ke-15. Dalam ketiga contoh di atas, permintaan tanda itu selalu bersifat spesifik atau tertentu. Jangan meminta pimpinan Tuhan dengan berdoa seperti ini. Tuhan, kalau memang Kau menghendaki saya melakukan hal ini, berilah saya tanda. Tanpa spesifik tanda apa yang ia inginkan. Mengapa? Karena kalaupun saudara menerima tanda, saudara tidak bisa yakin itu dari Tuhan atau bukan. Bisa juga terjadi sesuatu yang saudara kira sebagai tanda dari Tuhan, padahal bukan. Hal yang berikutnya, yang poin B adalah kita tidak boleh meminta tanda dengan cara memojokkan atau membatasi Tuhan. Baik itu kita sadari atau tidak. Yang saya maksud dengan tanda yang memojokkan atau membatasi Allah adalah gini ya. Itu bukanlah tanda yang sukar atau tidak masuk akal, tapi kalau kita baik secara langsung atau sadar, ataupun secara tidak langsung atau tidak sadar, meminta Tuhan, kalau engkau menghendaki jalan ini, muluskanlah jalannya. Jadi makso. Ya. Contoh misalkan, saudara berdoa, Tuhan kiranya engkau menghendaki gedung gereja, kalau engkau menghendaki gedung gereja, berikanlah 50% uangnya pada dalam 1 minggu ini. Ini memojokkan dan membatasi Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan menghendaki tetap adanya gedung gereja, tapi dia itu hanya mau menyediakan dananya 10-20% uangnya dalam 1 minggu. Kan bisa-bisa saja. Perlu diingat bahwa dalam zaman kitab suci pun Tuhan tidak selalu mau memberikan tanda. Apalagi pada zaman sekarang. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 38-39. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat sesuatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Kalau toh kita meminta tanda, sebaiknya kita meminta tanda yang berpadanan dengan kehendak Tuhan yang sedang dipergumulkan itu. Contoh ya, misalkan ada saudara yang merasa Tuhan memanggil dia menjadi hamba Tuhan. Tapi dia itu punya utang dan istrinya masih Kristen KTP. Maka saya menasihatkan untuk meminta tanda berupa pelunasan hutang dan pertobatan istri. Kenapa? Karena hal-hal itu berpadanan dengan panggilan menjadi hamba Tuhan. Dia tidak mungkin pergi sekolah teologi atau menjadi hamba Tuhan dalam keadaan punya utang yang tak terbayarkan dan punya istri yang Kristen KTP. Saudara meminta tanda, kalau Tuhan menghendaki kita membeli ruko atau rukan, rumah kantor, ubahkanlah pandangan daripada saudara-saudara yang pro pembelian gedung sekolah. Maksudnya ini lagi bergumul ya. Mau memutuskan membeli gedung sekolah atau membeli ruko. Sebaliknya, kalau Tuhan menghendaki sekolah, maka ubahkanlah pandangan daripada orang-orang yang tadinya pro pembelian ruko. Itu kita minta kepada Tuhan supaya mengalihkan pandangannya untuk beralih dan mau mendukung pembangunan sekolah. Ya, seperti itu. Adanya damai atau tidak ada damai? Ini berdasarkan pada ajaran kitab suci yang menunjukkan bahwa kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan memiliki damai. Dan sebaliknya kalau kita berjalan di luar kehendak Allah, maka kita tidak akan memiliki damai. Di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat 18-22, kiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ya, engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Jadi damai tidak damai itu tergantung pada status orang di hadapan Tuhan. Ya. Oke, cek yang berikutnya adalah pintu yang tertutup dan pintu yang terbuka. Ini didasarkan pada pandangan bahwa kalau segala sesuatu memang kehendak Tuhan, maka tidak ada mungkin tahu-tahu lalu tak bisa dilaksanakan atau pintu tertutup. Saudara, penggunaan kitab suci. Berikutnya adalah penggunaan kitab suci ya. Nah, setelah Pentakosta dan setelah kitab suci lengkap, maka secara umum Tuhan telah menunjukkan kehendaknya melalui kitab suci. Kehendak Tuhan yang bersifat umum di dalam kitab suci. Ada yang bersifat secara eksplisit dan jelas seperti orang Kristen tidak boleh menikah dengan orang non-Kristen, orang Kristen tidak boleh cerai, orang Kristen harus tunduk pada pemerintah, kecuali dalam hal-hal di mana pemerintah bertentangan dengan kitab suci, itu lain cerita. Tapi kalau tidak bertentangan
dengan kitab suci, maka orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah. Ada hal-hal yang tak mungkin bisa didapatkan dari sekedar belajar atau menentukan kitab suci. Karena kita sekarang beralih dari kehendak Tuhan yang bersifat umum kepada kehendak Tuhan yang bersifat khusus atau spesial. Contoh, siapa jodoh saya? Kalau saya laki-laki, maka jodoh saya tentu perempuan, bukan? Karena saya Kristen, maka dia harus seorang Kristen. Tapi perempuan Kristen yang mana? Tentu harus yang cocok dengan saya dan yang saya cintai. Tapi bagaimana kalau ada lebih daripada satu orang yang seperti itu? Yang mana yang harus saya pilih? Saya mendapatkan 2 tawaran pekerjaan yang sama-sama tidak menabrak jadwal gereja. Yang mana yang harus saya pilih? Saya diterima di 2 sekolah yang sama-sama bagusnya. Yang mana yang harus saya pilih? Perlu saudara ingat ya, pikiran kita itu terbatas dan kitab suci tidak memberikan petunjuk dalam segala hal. Tuhan itu sering menyuruh atau bekerja dengan cara yang bertentangan dengan logika dan pikiran kita. Contoh yang paling terkenal itu adalah ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Sudah tahu itu anak tunggal, sudah tahu itu anak perjanjian, kok malah mau dipersembahkan seolah-olah mau dibunuh. Bagaimana perasaan Anda sebagai Abraham waktu itu? Saudara, kemudian kalau kita lihat ya dalam situasi Yohanes pasal yang 11, kalau kita hanya menggunakan pikiran dan terang Roh Kudus dan kitab suci, saya yakin kita tidak akan menunda 2 hari seperti yang Yesus lakukan. Ini Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Kadang-kadang ada hal yang menurut pikiran kita maupun kitab suci merupakan hal yang terbaik. Tapi toh Tuhan tidak menghendaki kita melakukannya. Contoh, Daud itu membangun bait suci. Pasti baik lah. Tapi karena tangannya full of blood, penuh dengan darah, maka Allah melarangnya. Paulus juga mau memberitakan Injil di Asia dan Bitinia. Tapi kenyataannya dibelokkan ke Makedonia. Ya. Jadi artinya, memang mencari kehendak Tuhan itu adalah hal yang penuh dengan seni. Berdiam diri di hadapan Tuhan, senantiasa tetap berdoa, selalu. Karena banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mendekatkan diri dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan akan mau kita itu seperti apa. Karena penting sekali bagi kita untuk mengetahui kehendak Tuhan, karena segala sesuatu yang kita lakukan, seyogyanya itu menyenangkan hati Tuhan. Sampai di sini renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.